cerita di sini orang tua, laki-laki, udah tua pokoknya. Udah tua pokoknya. Kalau nenek-nenek di mana? Di atas tadi di rumah. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Siapa ya di luar ya? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Wait. Emang tadi ada ular di sini? Masa tadi nggak ada deh? Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Iya ada suara lagi gerak juga. gitu. Ada sosok putih-putih, ya. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Saya memang di sini udah lama suka ngelihat orang, ada nenek-nenek ya rambutnya putih. Suka ada yang manggil, dikira suami saya ngelihat nggak ada orangnya. Saya dari kamar mandi masuk lagi kamar, mendengar suara angklung yang di ruang tamu ada yang mainin. Aku pengen tahu seberapa besar nyali aku untuk melihat hal-hal yang mistis seperti itu. Selamat malam pemirsa, episode malam hari ini kita sedang berada di Villa Ranggon Kuring, tepatnya di daerah Sukabumi. Dan ketika zaman masih rumah bambu, ini memang di sini ini tempatnya ada 7 makam. Dan sehingga di tahun 2004 itu dirubah menjadi rumah ini, akhirnya makam itu dipindahkan. Dan kita akan menguak misteri apa yang terjadi di sini. Oke, pemirsa memburu misteri, ini Pak Mardi. Oke, kebun yang paling luas sebelah sini apa sebelah sana? Sebelah sana. Sebelah sana ya? Iya. Oke, 1 hektar. Ya. Dan ini benar ya, ketika tahun 1980 ini masih dalam bentuk rumah bambu ya? Rumah bambunya di sana. Masih ada? tadinya. Udah di ini ya? Oke, mungkin langsung saja nih untuk ke cerita-cerita warga di sini, atau mungkin Pak Mardi sebagai penjaga di sini pernah melihat atau merasakan apa, atau mungkin ada laporan apa gitu? Selama ini saya tunggu kebun ini kurang lebih 12 tahun. 1 bulan saya nggak berani nginep di sini. Saya memaksakan diri untuk masuk ke dalam, tidur di dalam. Kalau saya lagi sholat nih, di belakang itu ada yang kesana kemari yang pakai baju putih. Nah, jangan itu ada yang lewat ke sana Di dalam kemari. rumah sini ya? Iya. Mungkin di dari dalam. sini Fadi, dari kan biasanya kita melihat sesuatu dari mata samping, pada saat kita melihat ini nggak ada. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Iya. Nah itu saya lihat. Jadi saya tuh sembahyang tuh nggak jadi nih. Saya lihat lagi ke belakang, tapi nggak ada apa-apa. 1 bulan atau 2 bulan kemudian ya ada, kalau misalnya mayit ya, tidur dekat samping saya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kelihatan nggak dia sosoknya wanita atau pria? Laki-laki. Laki-laki. Wajahnya tampan, hidungnya juga ya mancung lah. Oh, fiturnya berarti Nah itu. Oke, Itu. oke. fiturnya gede-gede, apa maksudnya Mhm. mancung gitu. Oh iya. Nah, Terus? sudah itu saya kan
baca apapun saya nggak bisa. Cuman sesudah itu kan Siapa Apaan tuh? sih tuh? Kenapa ya? Ada kelapa jatuh? Apa Pak? alam. Alam ya, buah ya? Jatuh Dicek dulu mobil dong, Pak. dicek dong. Satu kamera nggak apa-apa sana. Hah? Terus bunyi apa tadi? Hah? Nggak ada yang jatuh. Itu apa lagi tuh Pak? Dengar nggak sih? Suara apa ya tadi? Ini di atas ada yang jatuh nggak? Nggak ada. Di sini kayaknya. Oh, ini kemiri. Hah? Ini kemiri. Ini jatuhnya kemiri ini. Ini kemiri banyak. Iya, tapi jatuhnya di sana buahnya. Di mana? Di sana. Atau jangan? Oke, boleh. Nah. Kalau di sini ada cerita apa? Ada. Kemarin cerita di sini orang tua, laki-laki, udah tua pokoknya. Udah tua pokoknya. Kalau nenek-nenek di mana? Di atas tadi di rumah. Pak, kita balik lagi ke situ Iya, Pak. boleh. Yuk kita masuk aja yuk. Masuk rumah dulu aja yuk. Yuk masuk ke rumah yuk. Sambil naik chat, masuk Ya, rumah. belah sini. Lewat sini. Lewat mana Pak? Lewat sini. Dari sana tadi, Hmm. gue pikir cuman kayak terbang doang. Terus 2 kali Pak, set ke arah sini. Perempuan mana? Kayaknya kuntilanak ini Pak. Nih, Karena Coba aja, pegang aja nih. Nih. Abang pegang nih. Enggak saya. karena dari arah sini Tebal ya? terus gini. Lu lihat nggak? Yuk kita masuk yuk. Ini. Lu lihat ini nggak? Ini nggak lihat nggak depan gua nih? Nah ini ada yang berdiri di sini. Pak, kalau misalnya sebelum kita masuk ya Sarah, Iya. ada kejadian-kejadian aneh lagi nih. Ada satu lagi ya. Mohon maaf nih. Waktu itu. Karena ini di gambar gue nih. Serius? 30. Orang kan? Mirip banget sih. Mirip banget sih. Nggak masalah, tapi kalau digambar lu dia kayak bergerak. Serius nggak sih? Ini cerita satu lagi nih. Boleh. Oh iya cerita Kalau maaf kita pas, kita balik. maaf. Pemirsa sorry ya, kenapa belum kita nyalain lampunya? Karena tadi tiba-tiba ada lebah. Kalau misalnya kita nyalain lampu, itu lebahnya ngedeketin kita. Kalian nyerang. Oke, ada satu cerita lagi, Pak. Nah, waktu itu kan saya lagi ke warung ya. Teman saya yang cerita bahwa di sini ada yang perempuan bawa anak menangis gitu. Perempuan bawaan menggendong anak. Oke. Ya, kepalanya gundul. Nangis. Sorry, yang gundul ini anak ya? Anaknya dua-duanya gundul. Merinding gue ya. Ada suara nangis malam-malam. Masya Allah. Setan! Dari warung itu kan lewat ke sana. Pokoknya di area Warung-warung sini itu ya. ada yang nyala Nyala. tuh, nyala. Oh, berarti dekat-dekat pagar sana ya? Iya, jalan ke sana gitu. Gue udah mulai ngerasain. Nah, yuk kita masuk dulu aja ya. Tuh. Saya ikut. Silakan, Pak. Iya, Kita nggak tahu lewat masuknya lewat mana soalnya. Nah, ayo. masih ada lebahnya. Pak, di sini nggak ada kipas angin kan? Nggak ada, Itu Nggak. Di sini nggak ada kipas angin kan? nggak ada. Yang gue samperin boleh diambil nggak gambarnya? tahu? Hah? Ngapain kamu? Si Boy udah denger suara-suara. Lu crossing kamera gue nggak? Saat Nah, ini ada ini dari tadi gerak-gerak terus. ini angin dari mana ya? Ini ada angin, kita nggak ada kipas atau AC loh. Serius? Wow. Ada kaca-kacanya. Pak, itu kacanya ketutup, Pak. Iya, Semuanya juga begitu, bukan? iya. Oke, gue minta lampunya sekarang kayak udah aman. Oke. Ini bau amis nggak sih?
Oh, habis. Tahu nih. Ini apa nih kesini nih? Itu gudang di bawah. Oh shit. Basement. Iya, terima kasih sudah datang ke acara Memburu Misteri. Dan sebelum kita mulai melakukan penelusuran dan juga pembuktian, mungkin ada pertanyaan yang memang harus dijawab sih sama bintang tamu. Ya. Kamu termasuk orang yang sensitif atau tidak? Sebenarnya aku sensitif sih enggak sih. Tapi kamu percaya kan bahwa di samping dunia manusia kita ya ada dunia mereka. Oke, yang pasti semua bintang tamu di sini pasti kita mintain tolong untuk bisa membangun komunikasi dengan sosok yang kita cari, ya. Oke, mungkin itu saja. Tapi Cynthia, kalau misalnya memang merasakan sesuatu, apapun itu, mau pendengaran, kamu ngelihat apa, atau mungkin kamu ngerasain apa, please komunikasiin ke kita ya. Karena kan setiap orang sensitifnya beda-beda. Karena berlaku untuk orang-orang di belakang kamera pun ketika mereka melihat apa, mereka pasti bakal informasi. Waktu Bapak lagi sholat, ya, Bapak melihat sosok ada seperti bayang putih. Ya. Kemudian ketika Bapak tidur, Bapak sempat melihat ada sosok laki-laki ganteng, Ya. pakai baju pink, celana coklat. Di mana dia tidur? Sini. Saya tunjukin. Nah, di sini ini Hah? Oh, tadi kayak ada bunyi gitu. Nek. nah saya tidur di sini. Kayak Pak Mardi tidur sini. Terus Nah, yang ini yang pakai Masuk baju aja, pink itu masuk aja, bukan jalan, bukan jalan, bukan. tapi Dia tuh seperti apa? Datangnya itu seperti tidur langsung bersama saya tidur ini. Mata saya itu melek. Saya itu baca apa aja susah. Cuman saya di hati saya itu Ada yang menahan bahwa saya itu seperti suka tolong semua. ada yang menahan Ya Tuhan saya. makhluk-makhluknya di sini, tapi belum ketemu apa. Ada seperti gerbang atau apa ya namanya, pagar gitu untuk supaya ada sesuatu yang nggak bisa keluar dari sini gitu. Nanti kita akan pecahkan. Masih misteri sih ini. iya nggak, maksudnya gini, kita punya kamera yang bisa ditaruh di sini nggak? Boleh dong, aku mau dong. Bisa nggak? Pernah bunyi sendiri nggak, Pak? Nah, kalau di sini kan ditaruhnya di sana. Hah? Bahwa anak saya waktu itu katanya pernah. Pernah ya? Nah, anak saya. Oke, berarti ke bawah itu adalah gudang. Udah. Pemirsa, mungkin informasi yang dari Pak Mandi udah cukup nih untuk kita melakukan penelusuran dan juga pembuktian. Terima kasih Pak, kami mau izin dulu, nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Oke. Siapa ya di luar ya? Wah, beda lagi ya. Nih, Iya. hati-hati ya, ini udah kayak bisa Iya, gue dengerin. jeblos gitu. Takut pecah aja. Biarin aja deh, biarin dulu. Sana kemana? Si Boy tuh dari tadi dipanggil-panggil soalnya. Pat? Padi? Ya, Sar. Aman kan si Boy? Dengar gak sih? Hah? Cetrek tadi. Heeh. Kapan? Dengar nggak? Baru gue mau ngomong, mau jelasin sesuatu. Gue cuma dengar cetrek gitu doang. Iya, itu kan gue baru mulai ngomong. Oh iya, apa itu? Tadi gue baru ngeliat sosok anak kecil. Tapi nggak sampai sini nih Pak, sampai bagian Kepalanya belum ada. belum terlihat. Ini kenapa mata gue gak bisa ngeliat keluar ya, gelap banget. Ini kacanya Ini ditutupin, jendelanya. dilapisin lagi. Heeh.
Fadi, Ya. ini ada sesuatu ya di dalam, nggak tahu di dalam ini atau di tempat ini atau nggak tahu disengaja atau enggak. Jadi ada seperti pagar yang nggak tahu untuk menghalangi sesuatu dari luar masuk atau Dari dalam nggak bisa keluar. Nah, itu kerasa banget dari tadi. Cuman masih belum tahu nih, masih belum tahu untuk apa gitu. Rasanya apa ya? Nggak apa sih kalau singok apa sih? Sing apa ya? Kenapa? Panas. Kuping. Sekarang bayangin sekarang panas sih. Di bagian kuping aja. Dan memang ada sesuatu yang jahat di situ. Teman-teman, jangan terlalu jauh-jauh kalau merasakan sesuatu kasih tahu juga ya. Karena kita kan masih belum tahu nih sosoknya apa. Cuman gue tertarik sama yang sosok anak-anak ini karena dia nggak sendirian. Karena mungkin dia bisa memberikan informasi. Kita mau coba. Anak-anak ini nggak sendirian, maksudnya ditemenin. Iya, ada sosok di belakangnya seperti ini. Jadi nempel gini loh. Cuman kan belum kelihatan semua apa nih. Anaknya tuh kurus banget. Jadi dia badannya itu tidak seperti usianya. Mau Boleh? coba pembuktian nggak? Boleh, Cynthia kita mintain tolong. Kita fokus ke anak-anak aja dulu ya. Boleh duduk aja senyaman mungkin. Boleh, duduk aja. Nah dulu, biar aja. Oke, pemirsa kita mau coba untuk melakukan pembuktian. Kita akan mencoba Cynthia untuk berusaha berkomunikasi dengan sosok yang Sarah lihat. Mudah-mudahan apa yang diinginkan tim untuk bisa berkomunikasi dengan sosok ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi Setiap orang pasti merasakan hal yang berbeda. Biasanya perbedaan suhu, emosi, rasa. Nanti kalau merasakan sesuatu kamu kasih tahu aja ya. Dia yang di luar dari emosi kamu. Ya. oke, gue Atau minta ada aja. rasa nggak nyaman kasih tahu. Rasakan sesuatu. Kamu ngeliat apa? Deskripsiin aja apa yang kamu lihat. Ada cahaya gitu. Ayo, mana? Enggak selintas aja sih. Enggak ada kenapa-apa. Boleh, konsen lagi yuk. Konsen lagi aja, konsen. Ini anak kayak Si anak sini. lucu deh, tidak di depan. Ada di depan sini. Oke, kamu rasain Suruh deh, maju fokus ya. ya. Aku suruh maju ya. Namanya siapa sih? Takut ya? Maju sedikit yuk. Enggak, kamu tangannya aja, tangannya aja. Nah, oke. Saya lagi ngomong sama dia. Rasakan sesuatu kasih tahu ya. Biasanya perbedaan dari sini sama sini tuh kadang-kadang suka ada perbedaan suhu atau ada misalnya ada rasa ada yang menyentuh gitu. Kasih tahu aja ya. Pasti belum lihat kepalanya, bener nggak? Tuh kan, nah. Gue nggak dari tadi tuh mencoba untuk melihat detail ke atas. Nggak apa-apa. Gak bisa, Fat. Lu gambarin dulu aja. Kita tungguin aja sampai dia munculin kepalanya. Iya. Mana ya? Lehernya di sini. Kepalanya belum ada. Belum. Enggak headless. Kita punya mediator. Punya ada. Oke, Mau Cynthia coba kayak nggak? agak sulit untuk berkomunikasi nih. Boleh, mediator kita ada siapa? Ya, boleh silakan sih. Siapa namanya?
Tia. Oh ini Cynthia, ini Tia. Cynthia dan Kelihatan Tia. nggak sih? Makanya buat kamu lihat ya. Oke. Bisa bicara nggak? Bisa bicara nggak? Tia. Fokus lagi Tia. Oke, gue minta lampu dulu. Wait. Kamu tadi ada ulat di sini. Perasaan tadi nggak ada deh. Di baju gua ada nggak dulu? Nggak, tadi ada yang lempar dari atas. Hah? Ada yang lempar dari atas. Siapa? Yang marah itu ya Pak Iwan? Ada nggak di baju aku, Nu? Sorry, yang lempar. Yang lempar. Yang waktu kita mau ngajakin si anak ini. Tapi si anak kecil ini nggak mau, Takut dia. takut sama yang di belakang. Bukan. Takut sama sosok lain yang Di sini. Sosok apa yang ada di sini selain yang di belakang dia? Ya, ini di sini cewek. Ya karena dia melayang. Jadi rambut sama bajunya tuh kayak nyatu gitu kan. Rambut sama bajunya nyatu. Iya, maksudnya gue ngeliatnya tuh gitu kayak Hmm. nggak jelas gitu ininya. Tapi yang pasti matanya merah. Tadi lu sempat ngobrol nggak sih apa yang menyebabkan tempat ini jadi kosong? Oke, sorry. Sebenarnya kalau dibuat kosong, nggak kosong juga karena pemiliknya minimal sebulan sekali tetap datang. Ini kayaknya sesuatu yang keras sih maksudnya. Gue nggak tahu apa. Belum tahu apa. Cuman ini sosok yang perempuan matanya merah. Dan ya. Sini deh, Cynthia. Kamu nyium sesuatu nggak sih? Coba tarik nafas. Ya? Itu yang batu dilempar ya? Nah, gue cuma mau make sure aja kalau misalnya nggak ada orang yang lempar. Karena batu lemparannya keluarnya dari situ. Nggak nih Mbak, kayak masih ini ada yang ditutup-tutupin juga gitu. Apa ya? Ini sih agak lumayan ya, saya. Gue ngerasainnya ya tadi. Ini agak keras tadi. Iya, bener ya? Pantesan tadi pas awal-awal masuk, kayak Sarah bisa dengar saya? Sakit. Ini dia. Kayak apa yang sakit? Apa yang sakit? Semua. Mereka ini sakit Pak. Apa ya badan nih? Mereka ini sakit tapi harus sakit Pak. Iya. Kayak suara kursi ngegeser. Ada sesuatu yang ngegeser sih. Tapi itu gesekan kayu itu. Susah, Sar. Mereka nggak mau bicara. Aku udah dapat gambarannya sih. Oke. Keep. Sebentar. Masih nempel sama kamu. Bisa ditanyain, siapa yang lempar ulat itu? Siapa yang lempar ulat itu? Iya, saya tahu. Tadi saya dilempar lagi soalnya. Siapa yang lempar ulat itu? Di kamar itu apa di gudang?
terperangkap. Siapa yang terperangkap? Ya, di belakang situ. Kamu terperangkap. Di belakang. Oke, minta lampu. Lu lihat sekarang kamera ke bawah. Ada apa di bawah? Oh my god. Satu lagi. Ada apa di bawah? Panggil narasumber dong. Makanya tadi gue tanya langsung kan, waktu Sarah masih komunikasi, siapa yang lemparin ulat? Dia nunjuk situ, saat itu siapa Sarah di situ, Sarah? Yang itu yang tadi sosoknya. Pas banget di kepala gue. Ini bukan santet ya? Hah? Bukan santet. Pak Mandi, punten Pak. Bisa kesini sebentar? Wisnu, Eh, gimana ya caranya? Jadi rambut itu sampai sini nih, rambutnya merah. itu sosok yang keras tadi, Iya. yang ngasih ulat itu. Iya. Oke, Pak, pernah nggak kejadian, kan ini tempat pasti Bapak bersihin dong, ketika yang punyanya datang pasti nggak mungkin berdebu gini kan? Kalau ini saya memang berdebu. Oh, memang berdebu. Pernah nggak nemuin ulat di lantai? Itu ulat dari Pak, mana? udah 2 kali Pak. Ini yang kedua, Pak. Gak apa-apa, nanti kita coba telusuri lebih dalam lagi. Oke, Pak Madi, nuhunnya. Gue mau. Kita cuma mau report ini aja. Ya, ini memang keluar tiba-tiba aja. Oke, Pak, makasih Pak. Nanti kalau perlu apa-apa saya panggilnya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Iya. Badan gue tadi tiba-tiba nggak enak, badan gue sakit. Gara-gara komunikasi sama dia. Gara-gara dia. Jadi dia memberikan rasa dan dia sama anaknya ini kena penyakit. Nah itu tuh gue nggak tahu nih apa ya. Soalnya dua-duanya rambutnya ya kehilangan nggak botak. Jadi kayak rontok gitu. Rambutnya rontok hampir botak ya. Iya, hampir atasnya tuh udah kayak cuman setengah-setengah. Anaknya juga sama. Dan dua-duanya kayak terlihat kurus banget gitu. Dan mereka memang berdua karena kalau lihat flashback melalui dia hanya berdua. Terus kalau misalnya mau membeli sesuatu atau beli sesuatu pokoknya jauh dari mana-mana gitu. Dan mereka meninggalnya berdua, pelukan dan kesakitan gitu. Gak ada yang nolongin. Terus udah gitu yang meninggal ibunya duluan. Jadi anaknya sampai Kelaparan. dia nungguin Sampai akhirnya dia meninggal juga. Tahu terus. udah lama banget 19. Sembilan 1931, 1913. Ini waktu dia nampakin sosoknya seperti ini. Semasa hidupnya dia belum bisa nampakin. Ini ibunya kamu ya? Ini ibu kamu. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Kita tolong ya. Hati-hati ya. Nah, itu ada cahaya. Ada nyambit gue nih.
Nah, ini ada cahaya Pak, dari kanan Pak. Kanan Pak. Dari kanan ada cahaya. Kanan Fatih ya situ. Ada apa Pak? Oh, ada apa di sini? Ini. Kalau ini angin. Ya, ini angin. Ada yang ke bawah situ. Oke, minta lampu sebentar. Gue nggak bisa lihat apa-apa. Enggak. Tadi gue mau nyamperin ke bawah. Cuman dia nggak berani. Dia ngelihat kayak ada leak. Bayangan hitam kayak leak. Besar. Kecil, lu ngeliatnya kecil. Ini ya gede kan? Coba. Matanya merah kan? Iya. Coba gue lihat. Iya. Sosok ini dia bertanggung jawab juga, dia bikin orang sakit ini. Jadi pernah beberapa kali berhasil membuat orang sakit dan memang sudah tugasnya dia. Sorry, gue potong. Ya. Waktu lu di situ berkomunikasi, ketika ada ulet jatuh, gue sempat menanyakan bahwa siapa yang lempar ulet. Lu nunjuk, ya kan? Ketika nunjuk itu, siapa yang lagi komunikasi sama lu? Wanita yang tadi atau sempat dia? Ibunya. Ibunya? Ya. Oke. Nggak, soalnya ketika lagi megang lu, tiba-tiba ini gue kayak sakit, kayak ditusuk. Cuma tadi gue tahan karena masih syuting kan? Iya. Gitu. Oke, gue cuma mau make sure itu aja. Karena gue ditusuk juga waktu di sana, sebelum ada ulet. Makanya gue maju ke sebelah samping camp. Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi kita udah dapat beberapa sosok. Kita masih belum paham bagaimana makhluk-makhluk ini eksis di tempat ini. Cuman kita ada kecurigaan bahwa sisi sebelah sana, sisi sebelah sini, itu penguasanya beda walaupun dalam satu rumah. Kita mau coba sisi sebelah sini. Karena kan tadi narasumber kita Pak Mandi juga sempat cerita bahwa beliau ketika tidur di sini di ruangan beliau sempat ada satu sosok laki-laki, hidungnya mancung, ganteng, pakai baju pink, celana coklat. Beliau katanya sih mimpinya ini Abdullah. Ya, Abdullah. Mudah-mudahan ini sosok yang positif. Karena untuk menyeimbangkan tempat ini, tapi kita ingin mencoba berkomunikasi dan di sini kita udah ada Cynthia. Kita kasih kesempatan kamu untuk fokus di sini. Kita akan taruh kamera di dalam sini. Ya, bisa bantu kita seperti itu? Ya, coba boleh kamera di setup di dalam. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kita mau coba pembuktian. Di sini Cynthia akan membantu kita untuk melakukan pembuktian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan komunikasi. Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang dirasakan sama Cynthia. Yang saya minta adalah kamu relax saja di sini. Kamu boleh tiduran atau boleh duduk sambil nyender, terserah kamu senyaman mungkin, tapi di kasur ini. Oke. Gue minta night shot. Oke, semuanya keluar ya. Ya. Kamu kedengar suara apa?
Suara gangguin aku dari Suaranya dulu. kayak apa? Ngomongnya apa? Terus Enggak sih, kayak bukan suara dia ngegerakin apa gitu. di mana kamu dengar? Di jendela. Jendela yang Ini. iya. Dia nggak ngeluarin suara tapi kayak ganggu, tapi dia kayak apa sih namanya, Gerakin. gerak-gerakin jendela gitu. Oke, jadi gini. Oke, saya perjelas. Karena kan tadi Sarah sempat melihat bahwa sosok si yang mata merah ini, yang dilihat sama Firman Campers kita juga, itu mereka bergeraknya dari ruangan pertama saya melakukan pembuktian, sama kedua ada yang ada ulat itu kan. Makanya saya panggil Bapak lagi. Ya kan, saya panggil Bapak lagi, maksudnya Bapak pernah nggak ngerasain hal seperti ini? Gitu, ternyata kan Bapak belum pernah lihat. Nah, tapi tadi ketika ngecek memang si sosok ini nggak bisa ke ruangan tengah yang ada garis itu loh Pak, yang ada garis ya. Bapak melakukan apa nih dari mimpi Bapak itu? Ya saya pokoknya sesudah minggu itu saya tawasul terus. Jadi di yang ada garis merah itu di ruangan Pagerin. itu ditaburin air tawasul. Oh mungkin karena itu ya dia nggak bisa nyebrang saat gitu. Tapi tadi Pak yang Bapak bilang yang ada yang sakit juga itu. Itu istri saya. Oh, setiap kali kesini pasti nggak enak pokoknya- badan. Pokoknya kalau sudah dari sini gitu ya, kadang-kadang sakit. Istri Bapak sensitif juga atau? Ya kalau istri saya sih, ya Jadi ini Pak mungkin kalau misalnya ditarik, kalau Bapak nanya ini kejadiannya kapan? Ini sebenarnya sudah lama Kak. Iya. Jadi sebelum ada rumah ini pun mungkin dia sudah ada gitu sebenarnya. Nah dia ini tugasnya memang membawa penyakit untuk orang. Jadi dia disuruh sama manusia juga untuk mencelakakan orang. Siapa tuh? Ada yang gerak ya? Iya ada Ada suara lari gerak juga. gitu. Hah? Suara lari juga. Mm-mm. Nah ini tempat itu Fad, yang tadi dari pohon ke pohon Fadi. Ada sosok putih-putih ya, dan dia dari pohon ke pohon. Nah sekarang dia sedang memperhatikan kita dari arah sana. Tiga-tiganya di sana atau mencari? Satu lagi di atas. Ya di sana ada suara gue dengar. Yang di atas yang mana Sar? Oh yang di atas yang ini. Mukanya beda-beda ya. Hai. Halo. Kayak bocah ya? Liatin gambar yang ibu. Ini siapa? Oh, ini di sana. Yang di dalam. Yang di dalam. Yang di dalam. Oh ini anak kecilnya ya? Kamu suka main kesini ya? Tolong. Bisa kan? Tolong ibu. Yang anak kecil. Ibu di mana? Tanya ibu di mana? Ini berisik banget sih sumpah deh. Aku tuh nahan tuh dari tadi. Mau kita coba lihat ke sana? Ah, boleh. Sarah, oke? Yuk, coba kita cek ke sana yuk. Oke, pemirsa Mumpung Misteri,
Di sini gua masih penasaran nih sama sosok yang ada di sini. Iya. Kita udah dapetin banyak banget sosok. Gua nggak tahu siapa yang bakal dirasain sama bintang tamu kita. Mediator kita boleh ya ke sini? Nggak apa tadi Oh, apa nanti aja? dia enggak. Oke, gua minta di sini kebetulan namanya mirip-mirip ya Cynthia sama Tia. Lu di sini coba lakukan pembuktian. Apapun yang lo rasain tadi kan Cynthia kalau sendiri takut nggak apa-apa, ditemenin sama Tia. Lakukan pembuktian, apapun yang kalian rasain nanti tolong komunikasikan ke kamera. Iya. Oke, boleh silakan kamera di set. Good luck buat kalian semua. Saya tinggal dulu apa? Coba lihat deh di belakang sana ada apa? Nggak ada apa-apa. Kayak ada yang datang dari sana. Kamu lihat? Iya, tapi gak tahu belum muncul gitu. Yang kayak ada yang ada siapa sih nggak sih kak? Enggak. Aku doang. Assalamualaikum. Halo. Ada orang? Assalamualaikum. Kayak ada yang merhatiin kita. Merasa nggak kayak ada yang ngeliatin? Dari sana ya? Dari sana juga. Assalamualaikum. Halo. Kak Fadi. Kak? Kak Fadi. Oke. Sorry dipanggil soalnya udah nggak kuat banget tadi di sana, udah beberapa kali ada yang jalan, terus di sini juga ada yang Banyak yang perhatiin gitu kayaknya. iya banyak yang nimpuk dari daerah sana, terus dari yang pas ini nih pohon yang kecil tuh Oh, tadi kamu mau ke sana. lewat di Oh, kamu mau samperin tapi Cuman lewat aja. iya cuma lewat, cuma dia berhenti di tengah-tengah sini, Di tengah-tengah pohon situ ya. di tengah-tengah pohon. Ya, oke. Ada foto bapak itu pakai kayak Itu Aki yang lempar, Aki. Oke, pemirsa, mungkin kita sudah mencoba untuk melakukan pembuktian di sini. Memang sosok yang mau kita dapatkan untuk bisa berkomunikasi, karena tadi juga Tia sebenarnya udah mulai sensitif, tapi Cynthia-nya takut pegang tangan Tia terus ya. Jadi kita mau komunikasi ke sana, jadi ketahan segala macam, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah di sini adalah memang sosok yang di luar dengan yang di dalam berbeda ya Sarah. Dan sosok yang harus kita tolong ada di dalam. Sosok yang jahat pun ada di dalam. Walaupun sebenarnya memang di luar ini banyak sekali sosok ya. Salah satunya, salah tiganya. ada udah Di mana? di situ kumpul Yang mana? di jalan Oh, ya? iya di situ Oke. di belakang sini. Tiga-tiganya di situ semua. Iya, soalnya dia jebol gitu sih, jadi putihnya tuh nyatu gitu, jadi gede. Dan Oh iya, jadi lebar ya, ya, dan, oke. dan tadi aku bilang rambutnya segini. Kita boleh agak jalan sana nggak sih? Boleh. Gua Di sini agak distract sama si tiga cewek itu ya. Iya.
Ini keadaan terakhir dia ya waktu tadi komunikasi di dalam, dan ternyata tadi akhirnya dia ngikut sampai keluar, dapat wujud sebelum dia sakit. Oke, boleh tahu? Ini wujud Ini anaknya? Asya itu. Aisyah. Cantik ya? Nanti kita semua mungkin mendoakan Aisyah dengan ibunya. Boleh tahu nggak, Sar? Tadi kan yang bikin gue penasaran, Aisyah sama ibu ini sakit, memiliki sakit yang sama, Iya. ya kan? Sakit apa mereka dan kemana saudara-saudara mereka? Mungkin ibunya di mana suaminya? Terus nggak ada orang yang peduli apa gimana? Tidak terlihat. Karena kalau dilihat dari Waktu waktunya 1931. Karena dari kulit, di kulitnya itu nggak hanya kurus, ada luka-luka, tapi kayak di spot-spot apa ya? Nah itu terus terang sih gue nggak familiar dengan, nggak pernah lihat ya itu apakah dulu ada wabah apa dan dikucilkan karena mungkin orang takutnya nular atau memang nular gitu. Karena anaknya kondisinya juga sama. Tadi kan Pak Madi juga sempat cerita ya, Pak Madi sempat dimimpikan bahwa setiap tanda merah itu harus dibasuh dengan air taburi, air tawasul atau air doa seperti itu. Intinya sosok ini memang sangat mengganggu, tapi dia nggak bisa keluar dari garis itu, gitu. Mungkin secara nggak langsung Pak Madi juga nih yang menjaga agar dia tidak mengganggu orang-orang yang ada di sini. Ya mudah-mudahan setelah ini nggak kejadian lagi siapapun yang datang ke sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Memburu Misteri, saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Aku Cynthia Saskara. Saya Tia. Selamat malam.